وبركاته. الله رب حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده الكريم عظيم السلطان وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هو يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويهبط ويرفع ويعز ويذل ويهدي ويضل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam Ahad tanggal 17 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 23 Oktober 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat berkumpul bersama di rumah Allah ini, Masjid Al-Furqan, setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Maka waktu yang sedikit ini kita gunakan kembali untuk membuka hati kita, pendengaran kita, menerima ayat-ayat Allah di hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan tuntunan dan bimbingan hidup kita sebagai seorang Muslim. Jemaah sekalian rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah Tauhid. Tauhid itu sangat penting. Tauhid itu berseberangan dengan syirik. Apabila orang bertauhid, pasti ada syirik. Apabila syirik, biar 10 kali kepada bertauhid, pasti ada bertauhid. Syirik dan tauhid tidak datang bersama kepada setiap orang. Syirik datang, tauhid keluar. Tauhid datang, syirik keluar. Orang bahari mempelajari tauhid ini melalui sifat-sifat Allah seperti sifat 20 yang tercantum dalam Al-Quran. Sifat 20 itu tercantum dalam Al-Quran kesemuanya. Tapi kalau kita mempelajari pada sifat 20 saja tentu kurang kita dalam mendalami sifat-sifat Allah itu. Tauhid adalah orang yang tidak lagi mensekutukan Allah. Sebaliknya syirik adalah orang yang mensekutukan Allah dan tidak bertauhid. Tauhid itu adalah dakwahnya para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun masa berdakwah. 13 tahun Nabi mendakwahkan tauhid. Belum ada perintah apapun dalam Islam. Salat belum ada, puasa belum ada, perintah zakat, perintah haji, perintah apapun belum ada. Selama 13 tahun Nabi mengenalkan Allah dengan kalimah-kalimah tauhid. Sehingga Rasul katakan, qulu la ilaha illallah tuflih. Katakan la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Kenapa? Orang yang mengatakan la ilaha illallah itu dikatakan beruntung. Karena akan mendapatkan husnul khatimah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah akhir hayat, maka dia akan masuk surga. Apapun yang dilakukannya pada masa lalu, dia seorang ahli maksiat, seorang Yahudi, seorang Nasrani, seorang apapun, di waktu hendak mati dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah,
maka hancurlah segala perbuatan-perbuatan masa lalu. Setelah itu beberapa saat dia meninggal dunia, itulah umurnya yang dihitung oleh Allah Ta'ala. Mungkin sejaknya mengucapkan la ilaha illallah itu 1 jam mati, maka umur 1 jam itu yang dihitung. Tidak sedikit dalam cerita yang sampai kepada kita, kisah-kisah sahih tentang orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah sedikit pun. Wudu tidak pernah, salat tidak pernah, apapun tidak pernah. Tapi dia masuk surga. Di mana membuktikan dia masuk surga? Karena Nabi memuji kepada Allah setelah terjadi itu. Seorang Yahudi yang didatangi oleh Nabi di waktu dia dalam keadaan sakit. Nabi duduk di samping kepalanya dan Nabi mengajaknya untuk masuk Islam. Aslim, masuk Islam. Maka Yahudi remaja itu menengok kepada bapaknya yang ada di samping. Bapaknya yang Yahudi menunggui anaknya sedang kritis. Nabi datang, Nabi menawarkan Islam. Ditawari oleh Nabi Islam, wa nazara ila abihi wa huwa indahu. Dia tengok bapaknya yang ada di sampingnya. Setelah anaknya menengok kepada bapaknya, maka bapaknya berkata, Ati Abul Qasim, anakku, jika kamu mau mengikuti agamanya Muhammad, silahkan. Ujar siapa? Ujar bapaknya yang Yahudi itu. Pak Aslama, dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Maka masuk Islamlah pemuda Yahudi itu. Ada 2 versi hadis, ada yang mengatakan 2 kalimat syahadat waktu itu. Ada yang mengatakan 1 kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Selesai itu Nabi keluar rumahnya dan Nabi berkata, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah melepaskan pemuda ini daripada dahsyatnya api neraka. Siapa pemuda itu sebelumnya? Yahudi, anak dari seorang Yahudi, cucu dari seorang Yahudi. Tapi masuk Islam di penghujung kehidupan. Beberapa saat setelah dia mengucapkan itu, dia wafat. Apakah dia pernah wudu, pernah sholat? Tidak pernah wudu, tidak pernah sholat. Inilah tauhid, bapak-bapak. Orang yang mati dalam keadaan tauhid, maka matilah bersama iman. Ruhnya keluar bersama iman. Tapi orang yang mati dalam keadaan syirik, ruhnya keluar dan malaikat ribut di langit sana. Apa malaikat ribut? Bau busuk luar biasa. Ada bau busuk luar biasa yang lewat kepada malaikat. Ruh-ruh orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid artinya sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Az-Zariyat ayat 56. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, liya'budun liyuwahhidun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan kepadaku. Karena ibadah orang yang tidak bertauhid adalah ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah. Maka tafsir Al-Qurtubi, liyuwahhidun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tafsirnya liwahidun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid kepada Allah. Ibadah yang dia kerjakan menguatkan keimanan dan ketauhidan. Sehingga beliau berkata, apa kata Imam Qurtubi, wa ma khalaqtu ahlus sa'adah minal jinni wal ins illa liwahidun. Itu tafsir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu ahlus sa'adah, kata Allah, aku tidak ciptakan orang-orang yang beruntung. Aku tidak ciptakan orang yang beruntung minal jinni wal insi, daripada jin dan manusia, illa liyuwahhidun, kecuali orang itu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Manusia dan jin itu beruntung adalah manusia yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Pada suatu hari, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu
dibonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tunggangannya. Nabi di bagian depan, Muaz di bagian belakang. Dalam perjalanan Nabi berbincang dengan Muaz radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah Ta'ala terhadap setiap hambanya? Apa hak Allah kepada setiap hambanya? Nabi yang bertanya kepada Muaz. Kemudian, wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Dan apa hak seorang hamba kepada Allah Ta'ala? Jadi bolak-balik pertanyaannya. Hak Allah terhadap hambanya, hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Faqala, maka Muaz berkata, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku jawab pertanyaan Nabi itu. Allah dan Rasul yang tahu jawabannya. Nabi bertanya, apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hambanya terhadap Allah? Allah wa rasuluhu a'lam, kata Muaz. Mun bahasa kita tuh, pian sendiri wahai Rasul yang mengerti jawaban itu. Pian yang tahu. Nabi bertanya, ingin mengajari kepada seorang pemuda ini. Muaz bin Jabal waktu itu masih muda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang Allah tuntut kepada setiap hambanya, jin dan manusia. Hak Allah yang Allah tuntut kepada setiap hambanya, ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Agar hambanya ini beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan kepada Allah sedikit pun. Artinya yang Allah tuntut kepada kita itu hanya dua macam, Pak. Ibadahnya benar dan jangan mempersembahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, atadri ma haqqahum alaih? Tahukah kamu, hai Muaz, apa hak mereka atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lagi-lagi Muaz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti dengan jawabannya itu. Waqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yu'azibu man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba terhadap Allah, hak makhluk Allah yang akan Allah berikan dan pasti akan Allah berikan. Apa? Allah yu'azib. Allah tidak akan menyiksa man la yusyriku bihi syai'a, bagi orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertauhid itu pasti tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Itu hak hamba yang pasti akan Allah berikan. Maka bertauhid atau tidak kita diuji, Pak. Kapan ujian itu? Pada detik-detik terakhir dari kematian kita. Sebelum kematian terjadi, kita Allah uji, mampu atau tidak kita mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang bisa diibadahi kecuali Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Jika kita mampu membuktikan pada saat sakaratul maut itu, maka pasti Allah tidak akan menyiksa orang yang sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah. Ulun sering sampaikan pada kajian-kajian kita, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang saudaranya, tetangganya, orang tuanya kemudian sakit parah, kelihatan tanda-tanda sudah kepayahan, artinya kematian sudah dekat. Tolong yang hadir jangan mengajarkan macam-macam. Sepakat 10 orang yang mengelilingi, ajarkan kalimah tauhid. Pertarungan yang dahsyat waktu itu, Pak. Waktu hendak mati ini pertarungan yang dahsyat. Sekalipun kita tidak menyaksikan pertarungan itu, setan berjuang habis-habisan agar yang mati ini sesat. Setan berjuang habis-habisan agar yang mati ini tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka sepakat yang hadir, ajarilah orang tua kita yang hendak mati la ilaha illallah. Yang sebelah kanan kakak tuanya,
la ilaha illallah. Tenang, orang tuanya bernapas. Kemudian yang sebelah kiri, la ilaha illallah. Pastikan kita menyaksikan bahwa beliau yang hendak mati itu merespon dengan kalimat itu. Responnya macam-macam, menyahuti, ikut membaca. Ujar nang anak, la ilaha illallah. Ujar nang abah, la ilaha illallah. Berarti dia sudah merespon. Jangan ajari lagi setelah itu, kecuali dia mengeluarkan kata-kata yang lain. Maka apabila orang tua sudah kritis dan sudah mengucapkan la ilaha illallah disaksikan bersama, jangan ada lagi nang kasak kusuk. Kasak kusuk, bah hendak minum kah bah, pian hendak wajib kah bah, umpamanya jangan ada lagi. Nang ditawarin macam-macam tuh. Kalimah la ilaha illallah itu kebahagiaan yang luar biasa yang mampu beliau ucapkan. Tenang, yang menghadapi tenang. Pada saat beliau berkata, minta banyu jar Sidin, minumi setelah itu. Ulang lagi kalimah la ilaha illallahnya. Respon lagi, baucap lagi Sidin. Atau Sidin kada baucap. Tapi lidah ini bergerak-gerak. La ilaha illallah itu bisa diucapkan dengan apa? Dengan lidah. Coba praktekkan la ilaha illallah. Adakah berfungsi bibir atas, bibir bawah? Kadada. Fungsinya buka aja mulut, la ilaha illallah. Maka lidah yang bergerak-gerak. Di waktu diajarkan kalimat itu, kita melihat lidah orang tua kita bergerak-gerak. Yakin kita bahwa orang tua kita telah mengucapkan kalimat itu. Ini pertarungannya luar biasa, Pak. Dahsyat pertarungannya. Setan bergerilya. Puncak terakhir jika dia mampu menyesatkan orang hendak mati. Jangan membuat setan santai karena nang bakuliling ini menyesatkan. Oh, jasa setan, ada apa-apa lagi? Aku sudah serahkan bubuhannya aja. Ujar nang saiku mengajarkan ini, yang saiku mengajarkan ini, yang diajarkan kalimat-kalimat bukan kalimat tauhid. Tolong minta tolong lon guru pulan, saya pulan, kiau Sidin, biar Sidin menyelamatkan kematian pian. Oh, dikiau oleh abahnya, wahai guru pulan, wahai syekh pulan, tolonglah hamba, malakal maut dihangusnya. Maka matilah dalam kekafiran. Mati dalam kekafiran. Jadi usaha setan itu jangan dibantu. Jangan dibantu oleh yang ada sekeliling. Sepakat untuk menyampaikan kalimat itu. Karena kematian adalah dahsyat. Kematian adalah dahsyat. Abdullah bin Amr bin As berbisik di telinga bapaknya. Pada saat nafas bapaknya sudah tersengal-sengal. Amr bin As. Kemudian Abdullah berkata, ya abati siplil maut. Wahai ayahku, ceritakan kepadaku orang hendak mati itu kayak apa. Wajar Abdullah bertanya karena abahnya menghadapi sakaratul maut. Ceritakan Bang Bah, apa orang hendak mati itu? Maka ka'anna jibalud dunya, kata beliau, yad'ufi sadri. Orang hendak mati itu gunung-gunung yang ada di dunia ini diandak di atas dada, wahai anak. Demi Allah seperti itu orang hendak mati, kata Amr bin As. Padahal Amr bin As ini sahabat kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap beliau menggambarkan dahsyatnya kematian. Dan wa ka'anni atanaffasu fi saqbil ibrah. Aku hari ini seolah-olah sedang bernapas pada lubang jarum. Lubang hidung yang saling luasan ini aja ngalih benar bernapas. Apalagi Amr bin As membayangkan seperti bernapas pada lubang jarum. Mati adalah pertarungan. Pertarungan antara keselamatan dan kesesatan. Kunci keselamatan itu tadi kalimat tauhid. Oh, kalau kayak itu kada perlu bersembahyangan lagi, kada perlu berpuasaan lagi, hendak mati karena ingatakan kalimat tauhid. Kada semudah itu. Kematian orang yang mampu membaca kalimat la ilaha illallah tidak pernah bisa dipisahkan dengan petunjuk dan hidayah dari Allah. Allah memberikan hidayah, menambahkan petunjuk kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan ahli maksiat itu masuk surga. Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan ahli taat itu masuk neraka. Sekalipun surga neraka milik Allah, Allah yang menentukan siapa yang akan dimasukkan. Tapi Allah selalu bercerita dalam Al-Qur'an, innalladzina amanu wa amilus solihati.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu Allah yang katakan itu. Orang yang beriman dan beramal salih nanti tempatnya adalah surga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawa apa lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah wal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Selalu Allah katakan orang yang beriman dan beramal soleh itu mendapatkan surga. Tidak pernah Allah katakan orang yang beriman dan beramal soleh itu masuk neraka. Dan Allah juga tidak pernah ucapkan ahli maksiat itu masuk surga. Sekalipun secara akidah kita yakin surga neraka milik Allah. Allah yang menentukan seorang masuk surga. Oh, tapi dia ahli maksiat. Sepanjangan hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan, kemaksiatan. Tapi kenapa di waktu hendak mati kita terperangah? Kita melihat dia mengucapkan kalimat thayyibah itu dengan lantang, la ilaha illallah, kemudian mati. Apakah itu kalimat thayyibah palsu? Tidak ada yang palsu di waktu itu. Artinya apa? Jangan-jangan sebelum kematian karena dia sakit yang panjang, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang terbaring sampai 10 tahun, dia sempat mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, banyak dosa hamba mohon ampun atas segala kesalahan yang pernah hamba lakukan. Kemudian dihitungnya, ya Allah hamba pernah begini, ceritakan kepada Allah dengan terbuka. Yang tidak boleh diceritakan itu dengan sesama manusia. Diampuni Allah dosanya, berarti dia tidak berdosa lagi. Maka lapanglah dia di waktu hendak mati, mampu mengucapkan la ilaha illallah. Qala, maka Mu'az bin Jabal berkata, qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Wahai Rasul, bolehkah ku ceritakan kepada manusia? Hadis yang Nabi ceritakan tadi. Bolehkah ku ceritakan kepada manusia, wahai Rasul? Apa yang diceritakan kepada manusia? Allah pasti tidak mengazab orang yang bertauhid. Allah pasti tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah. Artinya yang disiksa itu orang syirik. Bolehkah wahai Rasul ulun ceritakan ini kepada manusia? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qala la tubashirhum, jangan kamu ceritakan sekarang. Fayattakilu, kalau kamu ceritakan mereka akan bersandar dengan ini semata. Dan menurut cerita, Mu'az bin Jabal menceritakan hadis ini di akhir dari usia kehidupannya. Jadi pada saat dia sudah ingin meninggal dunia, maka dia sampaikan cerita hadis ini. Artinya apa? Kabar gembira bagi orang yang bertauhid dan kabar duka bagi orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Kabar duka karena surga tidak pernah menerima orang yang menyekutukan Allah. Jangan pun surga, di dunia saja sudah putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. At-Taubah ayat 3. Allah memutuskan hubungan dengan orang yang syirik dan Rasul pun memutuskan hubungan. Apa yang kita bisa harapkan pada saat Allah menyatakan, tidak ada hubungan lagi kita. Ini Allah yang katakan itu. Allah tidak pernah katakan ini kepada bentuk kemaksiatan apa aja, kecuali bentuk kemaksiatan syirik. Allah memutuskan hubungan, Allah berlepas diri daripada pelaku-pelaku kemusyrikan. Maka Pak, lihatlah, pandanglah, kemusyrikan ini bahaya besar keimanan yang hari ini kita sangat menganggap enteng dosa syirik itu. Menganggap enteng, lebih-lebih kadang-kadang karena kita tidak mengerti kandungan bacaan yang kita baca. Baca terus saja kita, padahal di dalamnya ada kandungan-kandungan syirik. Allah menyuruh kita apabila meminta, pinta lawan Allah, panggil Asmaul Husna 180. Surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha
Dan milik Allah Asmaul Husna itu nama yang baik-baik. Berdoalah kepada Allah dengan memanggil asma-asma Allah. Ini Allah menjaga kita agar kita tidak salah sasaran dalam meminta. Ayat ini kita baca berulang-ulang. Ada yang 2, 3 kali 4 tamat sudah membaca Al-Qur'annya, hatam. Tapi doanya tetap memanggil kepada nama selain Allah. Tetap memanggil kepada nama selain Allah. Khusyuk mengangkat tangannya. Bergetar di waktu meminta. Tapi memintanya lawan siapa? Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna. Diulang lagi itu. Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna. Wahai roh-roh suci, tolong daku wahai roh-roh suci. Sejak kapan Islam mengajarkan kita berdoa kepada roh-roh suci? Artinya apa? Doa ini kemusyrikan, Pak. Mengalihkan pinta kita kepada Allah, sementara Allah menyuruh kita meminta itu memanggil nama Allah. Yakinkan aja kita nang kita panggil itu Asmaul Husna. Kalau lain pada Asmaul Husna perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan, ya Ghaus, ya Umana, ya Ruqaba, ya Nujaba, ya Autad, ya Ibdal, ya Kutub, Aghisuna. Wahai Ghaus, Umana, Ruqaba, Nujaba, Autad, Ibdal, Kutub. Bapak ulun takuni Asmaul Husna kah itu? Pian bersaksi Asmaul Husna tidak? Tidak. Tidak Asmaul Husna. Kenapa? Apabila meminta rasa khusyuk benar memanggil-manggil itu. Al-Quran sudah jelas, bahkan 213 surah Asy-Syu'ara Allah menyebutkan, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin, kata Allah Ta'ala. Maka janganlah kamu berdoa kepada Allah dengan memanggil nama-nama yang lain, ilah yang lain. Apabila itu dilakukan, maka Allah akan menyiksa habis-habisan orang yang melakukan itu. Ancamannya siksa. Ayat-ayat seperti ini nih bagus pen buliki kena ke rumah. Lihat dipeng jangan-jangan pemasuk ini pena salah sambat. 213 surah Asy-Syu'ara tampayakan luar anak cucu milantunak ini jangan meminta kepada selain Allah. Allah mengancam dengan siksa. Tapi itu tidak dilakukan bagi orang yang bertauhid. Tidak dilakukan bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu bagi orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid itu nilainya luar biasa. Kemudian tauhid adalah sebab kehidupan yang baik. Orang yang bertauhid, Allah berikan kehidupan yang baik. Apabila berbicara Al-Qur'an berbicara dengan hayatun thayyibah, kita jangan segala-galanya terarah kepada ruko yang banyak di Jalan Ayani. Kehidupan yang baik jangan segala-galanya terarah kepada deposito yang sekian miliar di bank. Tidak. Hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, orang yang bisa bersyukur dengan menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. An-Nahl 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki dan perempuan, asal orang yang melakukan amal soleh ini beriman. Ini yang harus kita teliti. Oh, bagusnya Bang Sidento membantu masjid, membangun masjid, kada kehitungan masjid dibangun. Sekalinya apa? Orangnya kada beriman yang membangun masjid itu. Kada masuk dalam ayat ini. Kada masuk. Kan membantu masjid itu orang yang beriman. Orang beramal soleh itu bukan orang yang beriman. Laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Amal soleh yang dilakukan orang yang tidak beriman kepada Allah, wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dalam surah Al-Kahfi itu Allah tidak catat sedikit pun dari kebaikannya pada hari kiamat. Kosong itu kebaikan. 100 masjid yang dibangunnya pada hari kiamat tidak ada catatannya karena dia tidak beriman kepada Allah. Beda pada saat dia beriman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, dulu di waktu saya belum Islam, saya menyantuni fakir miskin, membantu orang-orang yang lemah, berbagi kepada orang yang tidak mampu. Setelah saya masuk Islam, saya teruskan
praktek di waktu belum Islam ini. Saya juga membantu pada hari ini. Yang saya tanyakan, wahai Rasul, bagaimana tentang kebaikan sebelum beriman? Setelah beriman diteruskannya sifat itu. Maka kata Nabi apa? Perbuatan baikmu sebelum kamu beriman itu investasi besar di akhirat nanti. Akan kamu dapatkan itu. Akan kamu dapatkan. Syaratnya apa? Setelah itu dia beriman. Setelah itu dia beriman. Beda pada saat dia mati dalam keadaan tidak beriman. Sebanyak apapun bantuan yang diberikan tidak akan bermanfaat. Amr bin As di waktu sebelum masuk Islam, dia datang kepada Nabi. Abdullah bin Amr itu lebih dulu masuk Islam. Anaknya lebih dulu daripada ayahnya. Di waktu Amr bin As anak masuk Islam, ya Rasul, saya ingin masuk Islam. Dan saya ingin berjanji. Apa kata Nabi? Wahai Amr bin As, bagaimana dosa saya sebelum saya masuk Islam? Setelah saya masuk Islam, dosa saya yang terdahulu itu bagaimana? Ini sebelum saya masuk Islam, saya ingin tahu itu. Apa kata Nabi kepada Amr bin As? Ala ya'lamu annal Islam yahdimu ma kana qabla. Apakah kamu tidak tahu, wahai Amr bin As, sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, sehingga orang yang masuk Islam diibaratkan seperti anak yang baru lahir. Umur sudah 64 tahun masuk Islam, 65 tahun meninggal. Berapa tahun yang dihitung umurnya? Satu tahun. 1 tahun itu. Maka si Yahudi yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum mati, itu bukan tahunan. Setelah dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Imam Bukhari Pak meriwayatkan hadis ini. Kemudian Nabi berkata, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini daripada dahsyatnya api neraka. Tidak lama setelah dia ucapkan itu, kemudian dia wafat. Berapa umurnya? 2 jam itu, 1 jam itu yang dihitung. Sekian tahun tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya dihitung, keburukannya dihapus asal kembali kepada Islam. Inilah penghargaan Allah kepada setiap hambanya. Maka dalam sebuah hadis qudsi, apabila hambanya mendekat kepada Allah, jalan kaki, Allah akan menemui berlari. Apabila hambanya mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatinya sehasta. Allah lebih respon kepada kebaikan kita. Artinya, kuncinya lawan kita. Mau tidak kita bertaubat atas segala kesalahan masa lalu? Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi orang yang mampu memperbaiki kesalahan. Itulah orang yang baik. Karena mencari orang yang tidak bersalah itu tidak pernah ada, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal seperti itu pun Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi, sempat protes. Qad ghafaltu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, suamiku, kata Aisyah, dosa pian yang terdahulu dan dosa pian yang akan datang tuh diampuni Allah Ta'ala. Kenapa Aisyah berkata seperti ini? Melihat suaminya begitu lama berdiri dalam melaksanakan sholat malam. Jadi bukan rakaatnya 100 rakaat, 1000 rakaat. Nabi bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak pernah lebih sholat malam kecuali 11 rakaat. Tapi bayangkan, Nabi lama berdiri, Al-Baqarah 286 ayat dijadikan 1 rakaat sholat. Bayangkan ya, kalau di Al-Furqan jadi imam Al-Baqarah 1 surah, imbas salam karena disekung lagi nompat di belakang. Saling lawasan. Berapa gram? Parak 3 juz, parak 3 juz. Istrinya risau, dosa pian diampuni, tapi kenapa tumit-tumit pian sampai pecah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah mengurangi istighfarnya kepada Allah. Tidak pernah kurang dari 70 sampai 100 kali. Apakah Nabi berdosa? Tidak. Nabi mencontohkan itu kepada kita untuk selalu beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Bapak-bapak, ulun ingin sampaikan lawan kita seberataan, peluang kita masuk surga itu ganal benar. Peluang kita masuk surga ini ganal benar. Kalau memang nanti, auzubillahi min dzalik,
dimasukkan ke dalam neraka karena kita memilih jalan neraka. Kita yang memilih jalan neraka. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang kada mau masuk surga itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti jalan-jalan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, itu akan masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepadaku, maka dia orang yang tidak mau masuk surga. Jemaah rahimakumullah, terakhir, tauhid adalah ijtanibut taghut. Dengan ketauhidan, seseorang bisa meninggalkan segala yang bentuk kemusyrikan. Taghut itu meyakini sesuatu yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Duit bisa jadi taghut. Harta bisa jadi taghut. Nang kada baharta pa ngerasa santai kah? Tidak, bini bisa jadi taghut. Anak bisa jadi taghut. Taghut itu kesayangan kita seimbang dengan kesayangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid pasti tidak pernah lakukan itu. Orang bertauhid pasti tidak pernah lakukan itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, maka binalah ketauhidan kita. Mantapkan akidah kita, pantau setiap kesempatan iman kita kondisinya seperti apa, karena rusaknya iman rusak segala-galanya. Bapak Ibu, kalau pian beribadah tidak meringankan ibadah, maksud ulun sedikit aja lagi lah sampai simpulkan. Kalau kita beribadah, ya nyaring aja Pak ya. Kemudian rusak sholat kita yang rusak. Puasa kita rusak, kada berpahala puasa kita. Zakat kita rusak, kada berpahala zakat kita. Tapi iman kita rusak seluruhnya. Sholat kemana mempersembahkan, puasa kemana kita mempersembahkan, zakat dan apa kemana, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicari-cari, yang Allah itu memutuskan hubungan dengan kita. Allah memutuskan hubungan bagi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.